Penyakit yang akan saya bahas adalah obesitas pada anak-anak dan remaja, atau yang disebut juga obesitas masa kanak-kanak, dan saat ini hal ini jelas telah menjadi masalah sosial. Jika kita melihat ke masyarakat, kita akan melihat bahwa seiring waktu, pola penyakit pada pasien telah berubah. 100 tahun yang lalu, penyakit utama adalah penyakit infeksi atau penyakit menular. Dan dulu kita sering mendengar bahwa kolera, malaria, cacar, tuberkulosis, atau TBC telah melanda dan menghancurkan desa demi desa. Namun, seiring kemajuan ilmu pengetahuan, penyakit-penyakit ini mulai dapat dikendalikan dan kemudian digantikan oleh penyakit tidak menular atau yang kita sebut penyakit non-komunikabel. Penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup atau penyakit yang muncul akibat pola hidup yang tidak teratur. Contohnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan tentu saja obesitas. Saat ini, obesitas telah menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, 2 dari 3 orang dewasa dan 1 dari 3 anak-anak atau remaja mengalami obesitas. Baru-baru ini, kami melakukan survei di sekolah dasar di kota Dhaka. Hasilnya menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak atau remaja di Dhaka mengalami obesitas. Sekilas, mungkin terlihat bahwa obesitas bukanlah sebuah penyakit. Namun, jika dipikirkan sedikit saja, akan terlihat bahwa obesitas dapat membawa bencana yang sangat serius bagi para orang tua. Seringkali, karena terlalu sayang, orang tua memberi makan anaknya secara berlebihan. Meskipun anak mereka sangat gemuk, para orang tua tetap berpikir bahwa anaknya kurus dan lemah. Namun, akibat obesitas, di kemudian hari anak tersebut bisa mengalami berbagai macam penyakit. Jadi, mari kita masuk ke pembahasan utama, penyakit atau masalah apa saja yang bisa timbul akibat obesitas. Akibatnya, obesitas dapat menyebabkan diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dalam darah, lemak di hati, batu empedu, nyeri lutut atau nyeri kaki. Pada perempuan bisa menyebabkan sindrom ovarium polikistik atau gangguan siklus menstruasi, serta tumbuhnya rambut di wajah. Semua ini bisa terjadi akibat obesitas. Anak-anak obesitas sering terisolasi di masyarakat, jadi korban ejekan. Akibatnya, mereka bisa depresi, lelah mental, cemas. Ini semua bisa muncul akibat diabetes dan tekanan darah tinggi. Selain itu, bisa juga menyebabkan kerusakan mata, ginjal, serangan jantung, stroke, kelumpuhan. Banyak pasien meninggal karena kanker. Di antara mereka, 1 dari 5 orang terkena kanker sebagai akibat langsung dari obesitas. Jadi, kami percaya bahwa obesitas tidak boleh dianggap remeh. Lalu, mengapa hal ini telah menjadi sebuah epidemi? Sekarang mari kita bahas hal itu. Kita yang terbiasa hidup di perkotaan telah mengalami perubahan besar dalam gaya hidup kita. Anak-anak dan remaja kita terkurung di dalam 4 dinding. Mereka sebenarnya tidak punya tempat untuk bermain. Pola makan kita juga telah berubah total. Kita jadi lebih tertarik mengonsumsi makanan tinggi kalori dan berlemak. Dalam kehidupan sosial atau kehidupan kota kita, satu-satunya hiburan adalah pergi makan di outlet fast food di akhir pekan atau di tengah minggu. Sekarang mari kita bahas apa saja yang sebenarnya ada di dalam fast food ini. Mari kita analisis sedikit makanan-makanan favorit kita seperti Pepsi, es krim, keripik, coklat, burger ayam, kentang goreng, pastry, dan lain-lain. Pertama-tama, mari kita lihat apa saja yang terkandung dalam 1 botol coke atau Pepsi. Hampir 10 sendok gula, jauh lebih banyak dari kebutuhan kita, terkandung. Kelebihan gula ini disimpan tubuh sebagai lemak. Akibatnya, menyebabkan diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Selain itu, dalam 1 botol coke terdapat banyak garam natrium klorida yang dapat membuat pembuluh darah kaku. Akibatnya, tekanan darah tinggi, stroke. Untuk memberikan sensasi yang menggoda, ditambahkan asam fosfat. Asam fosfat ini dapat merusak tulang dan menyebabkan penyakit ginjal. Untuk menambah rasa asam atau meningkatkan cita rasa, juga ditambahkan asam sitrat yang dapat mengikis enamel gigi dan menyebabkan penyakit gigi. Di antara bahan-bahan ini juga terdapat radikal bebas oksigen yang sangat berbahaya, yang secara langsung bertanggung jawab dalam memicu kanker. Jadi, jika seseorang terus-menerus minum coke atau Pepsi setiap hari,
maka ia akan berisiko terkena masalah-masalah tersebut. Sekarang mari kita lihat makanan favorit kita lainnya seperti burger atau ayam goreng, atau makanan sejenisnya, apa saja yang terkandung di dalamnya. Jumlah kalori dalam satu porsi burger ukuran standar jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan kalori satu kali makan untuk anak-anak atau remaja. Kalori berlebih ini akan menumpuk di tubuh sebagai lemak, menyebabkan obesitas. Selain itu, makanan ini juga mengandung banyak garam atau natrium klorida yang dapat membuat pembuluh darah kaku dan menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol, serangan jantung, serta stroke. Di dalam makanan ini juga terdapat zat heterosiklik amina yang secara langsung dapat menyebabkan kanker. Bahan pengawet yang digunakan dalam makanan-makanan ini dapat menyebabkan depresi atau gangguan suasana hati. Selain itu, jika lingkungan tempat makanan-makanan ini diproduksi tidak bersih, maka risiko infeksi atau penularan penyakit tentu saja tetap ada. Ada satu hal lagi yang sering tidak kita perhatikan, padahal seharusnya, yaitu ukuran porsi. Kenapa tingkat obesitas kita meningkat? Itu bukan hanya karena jenis makanannya saja. Memang makanan tinggi kalori tentu saja berperan, tapi kita juga sama sekali tidak memperhatikan ukuran porsi. Saat kita makan, kita sering makan lahap dan terus sampai benar-benar kenyang, bahkan sampai makanan terasa penuh di tenggorokan. Kita terus makan sendiri dan juga memberi makan anak-anak sampai seperti itu. Tapi sebenarnya ini sama sekali tidak sehat. Dalam hadis disebutkan bahwa saat kita makan, sepertiga lambung kita sebaiknya diisi makanan, sepertiga lagi diisi air, dan sepertiga sisanya dibiarkan kosong atau berisi udara. Sebenarnya inilah yang sehat. Tapi ketika kita makan secara berlebihan, kelebihan makanan itu tidak ada gunanya. Itu akan menumpuk di tubuh kita sebagai lemak atau perut buncit. Ketika perut itu membesar, insulin tidak bisa bekerja. Diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol akan datang satu persatu. Jadi, kita harus berhati-hati. Alasan pertama adalah pola makan kita. Alasan kedua, kurangnya aktivitas fisik. Saat ini, anak-anak dan remaja terkurung di dalam 4 dinding. Tak ada gunanya menyalahkan mereka. Tak ada lapangan bermain, taman, atau tempat bermain. Saya heran ketika melihat orang tua membawa anak-anak mereka ke saya. Ketika saya bertanya tentang kegiatan bermain, saya mendengar bahwa anak-anak ini sibuk dengan sekolah dan les dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Mereka terbebani oleh tas-tas berat. Ketika mereka pulang ke rumah di penghujung malam, mereka benar-benar kelelahan. Mereka tidak punya tempat untuk bermain. Akhirnya, mereka malah sibuk dengan TV, video, game, dan media sosial lainnya. Orang tua tidak menyadari bahwa kecanduan media sosial itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kecanduan besar, dan di dunia saat ini, kecanduan media sosial dianggap sebagai masalah tersendiri. Ketika anak-anak kecanduan TV dan video game, banyak masalah terjadi. Siklus tidur mereka berubah. Mereka terjaga malam hari dan tidur siang hari. Akibatnya, suasana hati mereka mudah marah. Konsentrasi mereka menurun, mereka tidak fokus belajar kelas. Nilai mereka mulai menurun, mereka mengurangi interaksi sosial. Mereka menjadi pribadi antisosial. Mereka tidak memiliki kreativitas sama sekali. Mereka juga tidak punya kemampuan mengambil keputusan atau menilai sesuatu. Mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Satu hal lagi, kita selalu menampilkan sisi terbaik dan yang membahagiakan dari diri kita di media sosial, dan akibatnya muncul kecenderungan untuk membandingkan diri. Akhirnya, mereka mulai mengalami depresi, kegelisahan mental, dan tekanan psikologis. Dan akibatnya, pada satu titik terlihat bahwa anak-anak ini benar-benar keluar dari jalur pendidikan dan dalam banyak kasus, hidup mereka menjadi hancur. Jadi, orang tua harus waspada sejak awal. Salah satu dampak utama dari kecanduan media sosial adalah mereka tidak lagi punya waktu untuk bergerak secara fisik. Berat badan pun semakin bertambah. Jadi, jika kita merangkum hal ini sekarang, sebenarnya telah terbentuk sebuah lingkaran setan di masyarakat kita. Seperti apa? Anak-anak tidak diawasi pola makannya oleh orang tua. Mereka makan makanan berkalori tinggi yang menyebabkan obesitas pada tubuh mereka, tidak berolahraga, dan menjadi kecanduan video game. Akibatnya, obesitasnya semakin parah.
Ketika dia menjadi gemuk, dia semakin mengurangi aktivitas fisiknya dan lingkaran setan ini terus berlanjut. Nantinya, ketika anak ini tumbuh dewasa, dia akan mengalami tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol. Dan hal yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah kita melihat bahwa usia terkena diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol ini semakin muda. Sekarang, anak-anak usia Oktober 15 tahun alami tekanan darah tinggi dan diabetes, sebelumnya terjadi setelah usia 50-60 tahun. Bahkan, di usia muda, mereka alami stroke, serangan jantung, kelumpuhan, dan kerusakan ginjal. Jadi, pada usia seharusnya paling produktif, di mana mereka bisa berkontribusi untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, mereka harus hadapi masalah kesehatan karena penyakit. Anak-anak dan remaja ini sedang mengalami kehancuran. Kita harus mengambil inisiatif dalam hal ini. Apa yang sebaiknya dilakukan? Mengubah lingkungan keluarga. Lingkungan rumah sangat berpengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa di keluarga di mana ayah dan ibu mengonsumsi makanan tinggi kalori, anak-anak akan makan seperti itu. Mulai sekarang, ibu harus membatasi konsumsi makanan cepat saji. Makanan tinggi kalori dan manis dihindari. Konsumsi makanan dibatasi 1 atau 2 hari sebulan. Sebagian besar waktu, anak-anak diberi makanan buatan rumah. Berikan makanan tidak banyak diproses. Tekankan sayuran hijau, buah-buahan, dan pastikan mereka cukup mengonsumsi susu, ikan, protein hewani. Minuman bersoda Pepsi dihindari. Mereka harus minum banyak air atau minuman segar buatan rumah. Setiap hari, biasakan anak-anak untuk bermain selama 1 hingga 2 jam. Jika tidak ada tempat bermain di luar, lakukan aktivitas fisik di dalam rumah seperti lompat tali atau berjalan di treadmill, atau cara lain yang memungkinkan untuk berolahraga. Waktu untuk media sosial, TV, dan video game tidak boleh lebih dari 2 jam dalam sehari. Orang tua harus sangat berhati-hati saat memberikan akses Wi-Fi. Jenis TV atau video game apa yang membuat anak-anak kecanduan harus dipantau sejak awal, dan jika hal ini tidak diawasi dari awal, bisa menimbulkan masalah besar. Para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, juga punya tanggung jawab, bukan begitu? Membangun taman di berbagai tempat, menyediakan area bermain, serta mengadakan berbagai program sosial untuk meningkatkan kesadaran, semua itu adalah tanggung jawab kita. Kita semua harus bersama-sama membangun kesadaran ini. Jadi, para penonton, itulah topik diskusi kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat darinya, setidaknya dalam beberapa hal. Ubah suasana di rumah kalian. Perhatikan anak-anak dan remaja, serta diri. Dengan begitu, kita berharap terhindar dari bencana mengerikan. Saya akan senang jika bisa menjawab pertanyaan. Sampai, tetaplah sehat dan bahagia.